Salam mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pengoperasian EFUS 12, ya, yang mana EFUS 12 ini sebagai alat yang kita gunakan saja sama-sama, ya. Kita seragamkan untuk memudahkan pengoperasian metode regresi dengan menggunakan data panel. Karena kebetulan materi kita yang sudah kita sepakati adalah bagaimana regresi dapat data panel dengan menggunakan data di 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun dengan rentetan tahun dalam beberapa tahun sehingga N itu sampai dengan 30, ya. Jadi semua sudah memiliki data, ya. Harapan saya bisa mengolah datanya masing-masing, ya, sampai dengan keluar hasil dari analisis regresi data panel, ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi sebagai gambaran singkat terlebih dahulu, regresi data panel itu kita mempunyai 3 model nantinya. Jadi kita ada 3 model output dari analisis kita. Yang pertama itu common effect model, ingat ya. Yang kedua adalah fixed effect model dan yang ketiga adalah random effect model. Jadi ini model yang kita akan running atau akan kita analisis data kita. Jadi ada 3 model nantinya, dan model itu akan kita pilih salah satunya dengan menggunakan 3 pengujian. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Ya, jadi nanti dari hasil pengujian 3 alat uji ini akan keluar salah satu daripada apakah itu common effect model, ya, atau LS, yang kedua atau fixed effect model atau FEM, atau yang ketiga random effect model. Jadi salah satu saja yang keluar, ya. Itulah yang akan kita interpretasikan nantinya. Baik. Jadi langkah pertama yang awal kita lakukan, ada yang dilakukan, yaitu yang pertama harus punya aplikasi EFUS 12, ya. Silahkan download masing-masing, cari di mana saja. Ya, sebagai gambaran EFUS 12 adalah EFUS yang terbaru, ya. Sehingga dia juga lengkap fitur-fiturnya, ya. Boleh juga pakai EFUS 10. Ini saya buka saja langsung EFUS 12, ya. Nah, ini EFUS sudah terbuka, ya. Nah, EFUS, ya. Jadi data saya adalah data yang saya kelola di Bell, sudah saya, nanti kalian tinggal lihat. Nah, ini seperti data yang kalian buat, ya, dari 5 kabupaten kota. Variabel Y saya adalah IPM, ya. Sedangkan X1, X2 dan X3 adalah pengeluaran pemerintah, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi. Jadi ini ada 3 X dan 1 variabel Y. Jadi regresi itu seperti itu, ya. Nah, jadi saya akan meregresi dengan menggunakan metode regresi dengan data panel. Jadi ini datanya data panel, ya. Di 5 kabupaten kota, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan, dan Tanah Tidung. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, ya. Jadi itu datanya. Jadi ini lihat variabelnya, ya. Ya, jadi saya langsung buka saja. Kebetulan ini saya simpan. Anda harus tahu lokasi di mana Anda menyimpan filenya, ya. Saya buka EFUS 12 saya. Nih. Oops. Ya, cara membukanya, ya, ingat langkah-langkahnya, dan juga ada saya sematkan juga tutorial, ya, banyak sebenarnya. Kita buka file, open foreign data as a work file.
Nah, silakan dibuka datanya. Ya. Ini buka saja di mana kalian simpan ya. Saya simpan di download kebetulan. Open. Oke. Ini data tadi yang saya sudah mau gunakan untuk saya olah dengan integrasi data panel. Muncul seperti ini, kita next. Next aja lagi. Ya, next aja lagi. Data panel ini ya. Oke, selesai, finish. Nah, muncul ini, kita klik ini. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Seperti ini. Jadi, variabel X-nya itu dari Excel tadi akan muncul seperti ini. Ini variabel X-nya adalah kesehatan, pengelolaan pemerintah sektor kesehatan, pengelolaan pemerintah fungsi pendidikan, dan pengelolaan pemerintah fungsi ekonomi. Dan variabel Y-nya IPM. Ya. Dari mana datanya? Dari sini tadi ya. Ini dia otomatis akan menampilkan datanya seperti yang tadi. Jadi kalian format aja tabelnya sepertinya sama ya. Saya sudah kirimkan juga formatnya supaya itu memudahkan. Langsung saya running. Jadi kalau kita mau running datanya ini, kita langsung ke quick ya, estimate equation. Nah ini yang pertama saya langsung saya olah untuk model CEM ya. Jadi tadi ada 3, saya tunjukkan. Nah dia ini common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Jadi yang pertama kita olah CEM ya. Langsung kita masukkan variabelnya IPM, ketik ya. Ini kita masukkan IPM ini, kemudian klik C, kemudian kita masukkan variabel X-nya. Ekonomi ini diketik ya, kesehatan spasi pendidikan. Ya, jadi IPM C ekonomi kesehatan pendidikan. Jadi tergantung data kalian di sini nginputnya gimana ya. Kalau inputnya X1 jadi nanti munculnya X1 di sini. Jadi variabel Y-nya spasi kita klik ketik C kemudian spasi X1 spasi X2 spasi X3. Nah, panel option ini di atas. Nah, ini non ya. Ya, di non aja. Kemudian oke. Okay. Nah, ini keluar hasilnya untuk CEM ya. Common Effect Model. Ini kita simpan, saya bisa simpan di sini ya. Name. Ini CEM ya. Ya, jadi akan tersimpan hasilnya di sini. Kemudian saya mau buat frame lagi, kita kembali seperti tadi, quick estimate equation, ya, ketik kembali IPM, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kita klik C di sini. Nah, ini karena ini fix, maka kita ganti di sini cross section fix, ya. Nah, oke. Okay. Nah, muncul hasil untuk fix effect model. Oke, kita simpan juga. Save name ya, nah tadi ya. Name. Ini fix effect model. Oke, nah tersimpan di sini. Saya buat kembali untuk yang rem. Yang rem tadi estimate equation IPM C ekonomi kesehatan pendidikan.
Oke. Panel option random effect model. Ya, oke. Nah, keluarlah hasil untuk ketiga model. Ya. Saya simpan kembali. Nah, jadi yang bagian atas ini kelar ya, sudah ada hasilnya semua, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Jadi model regresinya itu adalah yang kita buka itu kembali. Model regresi adalah yang ini. Ya, ini koefisiennya, ini tes statistiknya, ini probabilitasnya. Ya, itu CM. Kita lihat FEM. Nah, ini koefisiennya, ini tes statistiknya, ini probabilitasnya. Kita buka lagi REM. Nah, jadi ada semua ya. Jadi kalau kita mau membuat model, ya ini sudah modelnya. Ya, hasilnya. Nah, kemudian kita pilih salah satunya dengan menggunakan ketiga alat uji yang saya sebutkan sebelumnya. Yang di bawah ini ya, uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Ya, ada semua di sini petunjuk-petunjuknya ya. Sama juga yang di atas ini ada petunjuknya, caranya ya. Ya. Jadi caranya untuk misalnya melakukan uji Chow, buka model FEM, view, fixed random effect testing, redundant, dan hasilnya nanti yang kita lihat chi-square yang kita lihat itu ya. Nah, ini. Jadi untuk uji yang pertama kita ikuti saja langkah-langkahnya. Kita buka model ini, kita buka model FEM, baru view, kita lakukan uji Chow ya. FEM, view, random effect testing, redundant effect testing, rasio keputusan. Nah, kita lihat chi-square-nya berapa ya. Jadi kita buka model FEM. Mana model FEM-nya? Berarti sudah terbuka tadi ya. Saya buka ulang. Oh, ini bisa tutup dulu. Nah, ini model FEM-nya. Tadi langkahnya adalah kita klik view, fix, kita ketik FEM, view, fix, random effect testing, redundant. Nah, itu model uji Chow ya. Kita view, fix, redundant effect testing. Nah, ini ternyata chi-square-nya itu probabilitasnya adalah 0,00, artinya di bawah 0,05. Ya, ini yang kita lihat hasilnya. Apa artinya? Kita cek lagi. Artinya adalah ketika chi-square lebih kecil daripada 0,05, maka FEM yang terpilih. Ya, jadi ini ya, kalau chi-square-nya lebih besar daripada 0,5, maka yang terpilih CM. Nah, ini ada catatan di bawah. Kalau yang terpilih FEM, maka dilanjutkan dengan uji Houseman. Makanya kita lanjutkan ke uji Houseman. Karena ini belum selesai ya, kita prosesnya itu bertahap. Ya, kita lanjut ke uji Houseman, kita buka model REM, view, fix, testing, correlated testing. Okay. Houseman test. Kita buka model REM. Ya. Kemudian view, fix, random effect testing, correlate random effect, Houseman test. Nah, ini hasilnya. Kita cek angka apa yang dilihat. Kita berpatokan sama ini aja ya. FEM terpilih jika ini cross section chi-square lebih kecil. Nah, kalau REM terpilih kalau chi-square-nya lebih besar daripada 0,5. Kalau lebih kecil berarti fix, kalau lebih besar berarti REM. Nah, chi-square ini ternyata kita temukan probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Artinya yang terpilih adalah random effect model ya. Jadi kita berdasarkan angka ini. Nah, kita cek kembali. Kalau rem terpilih maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier, karena ini kita terpilih rem ya. Jadi kita lanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Tapi kalau di sini keputusannya yang terpilih adalah FEM, maka modelnya selesai, maka
model FEM lah yang terbaik seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Caranya, Lagrange buka model CEM, view, Lagrange multiplier, keputusan klaim terpilih. Nah, kita lihat nilai botnya. Ya, kita buka model CEM. Oke, view, fix effect random testing, Lagrange multiplier. Nah, ini omitted random effect, Lagrange multiplier. Kita klik. Nilai botnya ternyata 0,00, lebih kecil daripada 0,05 ya. Nah, apa artinya? Klaim terpilih jika nilai bot lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti yang terpilih adalah RAM CEM lebih besar. Oke, maka keputusan kita maka yang terpilih adalah model RAM ya. Ini lebih kecil daripada 0,05. Yang kita lihat itu yang pertama angka ini ya, probabilitasnya. Yang kedua yang tadi model FEM, ini adalah model RAM yang kita buka lebih besar. Dan yang terakhir ternyata kita temukan bahwa model RAM yang terbaik ya. Ini kita simpan semua, boleh disimpan semua, di freeze dulu supaya tersimpan ya. Nah, name saya simpan. Ini uji Chow ya, Chow underscore, yang terpilih adalah FEM. Oke, ini ya, uji Chow FEM. Kemudian model Hausman, uji Hausman tadi ini saya freeze, name Hausman, yang terpilih adalah apa tadi, random ya, random RAM. Oke, nah tersimpan ya di sini. Kemudian yang terakhir ini uji Lagrange multiplier, saya freeze. Dan keputusan terakhir ternyata yang terpilih adalah RAM. Name uji Hausman, uji LM underscore, saya ketik begitu ya, yang terpilih RAM. Nah, tersimpan. Saya tutup saja semua. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi sudah ada 3 model CEM, model FEM, dan model RAM. Ini semua bisa dibuka kembali ya, model CEM-nya. Ini hasilnya. Dan ujinya, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier berikut model apa yang terpilih. Jadi berdasarkan prosesnya tadi, yang terpilih model RAM. Ini ya, model RAM yang terpilih karena nilai buatnya kita lihat berdasarkan hasil keputusan ini. Jadi intinya di sini sebenarnya, jadi saya kasih ini kuncinya ya, kunci jawabannya sebenarnya. Oke, ya. Apa yang kita lakukan? Ini semua bisa ditampilkannya di dokumen ya. Jadi caranya tinggal di copy paste aja ya. Begini. Nah, copy, oke, buka Word. Bentar ya, masih loading. Nah ini. Nah ini hasilnya.
Nah, ini tadi apa ya? Raman efek model. Ya, berikut nanti masukkan ketiganya kan tinggal dipaste semua. Ya, paste semua tadi. Silakan lakukan langkah seperti itu. Ya, dari modelnya ketiga model dan juga ujinya. Yang kebetulan di sini hasilnya yang terpilih adalah rem ya. Nah, ini adalah rem. Oke. Copy. Oke. Random effect model. Oke. Karena ini yang terpilih ya. Jadi saya tampilkan ini. Nah, inilah random effect model. Jadi kalau kita mau buat kebersamaan regresi, ya, itu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kebersamaan regresi ini kita seperti ini ya. Y sama dengan alfa tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 tambah beta 3 x3 tambah error. Nah, ini kan model regresinya. Ini yang kita masukkan alfa itu adalah yang ini. Ntar saya crop sedikit ya. Sambil yang perlu aja dulu ya. Supaya kelihatan. Nah, silakan ambil angka yang di atas. Ketik ulang. Copy. Ctrl V. Nah, kita ganti alfa. Alfanya itu adalah ini ya, yang C. 68,663. Oke. Nah, beta 1 itu adalah ekonomi ya. Minus. Kita ganti angka minus. 6,25. Kita pakai saja R-nya minus 12. X1. Nanti kita interpretasi apa makna E itu ya. Ya, X1. X2 nilainya ini 1,17 E minus 12 K X2 dan X3 adalah minus 8,37 E minus 11. Ya. Jadi inilah model regresi yang kita interpretasi nantinya. Ya. Nah, ini juga sebenarnya belum selesai, belum kita menguji bagaimana pengaruh signifikansinya dengan melihat uji T dan probabilitas. Ya, tapi sementara kita sudah bisa lihat yang mana yang signifikan. Kelihatan di sini yang signifikan adalah variabel ekonomi dan kesehatan. Ya, kita lihat dengan melihat probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Ya, yang lebih kecil daripada 0,05 adalah ekonomi dan kesehatan. Artinya apa? Pengeluaran pemerintah, fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, jadi itu hasilnya. Ini model regresinya, ya. Begitupun juga apa nih? Signifikansinya, ya. Kita bisa lihat dari tes statistik, ya. Kalian sudah belajar ekonometrik sebelumnya, ekonomi dasar bagaimana menginterpretasi dan bagaimana melihat mengukur signifikansi. Kemudian ada juga nanti uji asumsi klasik, ada juga caranya uji asumsi klasik, ya, untuk melihat apakah datanya itu sudah baik atau tidak. Ya, saya kasih catatan saja di sini. Yang perlu dilakukan uji signifikansi dan uji asumsi klasik. Kita balik ya. Ya, ini.
Jadi nanti kita lanjutkan dengan materi yang ini. Dan juga silakan nanti coba di rumah juga untuk mengolah datanya masing-masing dengan menggunakan EVIUS 12. Ya. Jadi untuk sementara ini bagaimana saya menerjemahkan menganalisis dengan menggunakan regresi data panel dengan menggunakan 3 model, common effect model, fixed effect model, dan random effect model, dengan pemilihan modelnya yaitu dengan menggunakan uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier untuk memilih salah satu model. Maka terpilihlah model yang paling tepat yaitu model random effect model. Ya. Saya rasa cukup untuk tutorial singkat dari saya. Semoga bisa diimplementasikan. Ya, saya akhiri. Salam.